di mereka mikirin gamenya menurut gue nggak bisa sedalam kita. Jadi mereka punya game sense sih, bisa dibilang game sense sih. Mereka punya game sense tuh masih bisa dibilang tumpul. Nah makanya yang gue pikirin waktu lu akhirnya step down jadi talent, kan pintu itu agak ketutup dikit Mulai dong ketutup. pasti. Bener. Pernah ada tawaran gak sih sebenarnya? Lu nge-cast di international line up lah yang sama Asurai, Blue segala macem. Ada. Cuman kalau misalkan Gua gak suka sama Yanto. Yanto jobnya buat gua, nggak mau tak. I mean siapa yang suka Yanto? Siapa? Ya? Check it out. Selamat datang. Selamat datang. Halo, Andy, Yes. Sleepy. Saya. Sudah lama tidak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Masih ingat Andy Sleepy alter ego? Seperti ini nasibnya sekarang. Yeay, selamat datang Andy. Saya udah naik 20 kilo. Sumpah. Hampir kayaknya. Sumpah, hampir. Setahun pertama pokoknya Maret April kemarin minimal 15 kilo dan Itu berarti waktu waktu lu datang ke sini pertama kali datang pertama 95. 95. 95. Terus Sekarang ya udah tambah 15 udah. Wey! Aduh. Memang hidup makmur ya. Makmur ya berarti ya. Karena siapa nih? Karena siapa ya adalah satu orang yang sangat berperan. Enggak, untuk bisa naik 20 kilo dalam hitungan 4 bulan. Itu biasanya atlet sih yang melakukan itu. Atau enggak Christian Bale. Atau Christian Bale. Oh lu lagi mendalami peran ya ini. Gue mau main film guys. Method acting. Oh mau main film apa kalau boleh tahu nih? Apa ya, coba yang lucu dong filmnya, ayo dong. Aduh gawat nih berat. Thor. Coba. Yang ini dong. Yang mana? Oh ini. Enggak, ini Thor. Ada basian ketawanya lagi anjir, dia ketawa lama banget. Udah Mbak. Ketawa mulu. Kita kedatangan Andy Sleepy. Yes, selamat datang, terima kasih sudah mau mampir. Gila Ini tuh susah loh guys, nyesuain jadwalnya Andy ya. Enggak. Sampai dia jarang streaming tuh ada alasannya. Gue mau bikin schedule aja tuh sama Andy mesti sorry Son, kalau 1 bulan sebelum nggak bisa, mesti 2 bulan sebelum. Udah kayak restoran Jepang, restoran sushi yang di Jepang yang susah. Fully book kenapa sih, Di? Jadi ini klarifikasi Andy jarang streaming. Ini setengah. Aduh, sebenarnya ada jawaban panjangnya nih, Son. Oke. Jadi nggak tahu sih, gue sementara ini cuman lagi di fase setahun kemarin kan kayak full banget nih, kayak tiap hari. Lu lebih rajin streaming daripada gue sih. Parah banget streaming, iya. Terus kan tahun lalu masih coaching full time juga, iya. Jadi kayak enak banget sih. Enak banget sama jenuh ya? Jenuh banget. Jadi kemarin sih sebenarnya gue kan udah berhenti, udah step down, tapi masih ya involved di kayak casting gitu. Betul. Cuman akhir-akhir ini gue tuh lagi mau figure out aja nih, kayak aduh gue mau ngapain sih nextnya gitu kan. Terus dapat kabar tuh franchising. Franchising kan tapi belum mulai. Sekarang tuh kayak gue lagi di fase kayak ya udahlah jalanin aja dulu. Kayak apa-apa juga gue ngikut dulu aja, kayak coaching iya tapi part time. Terus casting gue udah kemarin kan udah stop gitu kan. Jadi cuman mempersiapkan diri, kayak melepaskan semua beban yang udah gue kumpulin dari pertama kali merantau ke Jakarta naik 15 kilo. Ya udah gue hilangin dulu. Akhir bulan ini gue mau balik lagi full time. Balik lagi full time apa nih? Coaching. Oh berarti sekarang tuh lu masih part time? Masih part time. Makanya kemarin waktu yang diumumin VLT itu kan judulnya masih konsultan gitu kan. Iya. Tahu bahasa gue bikin sendiri. Itu lo yang bikin? Gue bikin sendiri. Kayak gue coaching juga kagak full time, tapi part time kayak jelek banget. Kayak ya udahlah gue konsultan gitu. Wes. Respect Bang konsultan. Bang konsultan. Padahal mah part timer ya. Part timer sebenarnya. Tapi yang gue kaget sih, karena waktu kan lu akhirnya masuk ke talent line up. Setelah gue bilang ayo Di, ini tuh ada kesempatan, lu tuh bisa, suara lu bagus, tampang masih gantengan gue sih, cuman gak jelek-jelek banget lah.
ya kan? Terus akhirnya bisa. beneran masuk ya kan? Bener. Nah udah mulai jadi reguler. Udah. Tiba-tiba ya kan? Gue selalu mendukung keputusan apapun yang lu ambil, Cindy. Baik banget. Lu mau jadi caster, lu mau jadi coach. Gue lebih dukung lu jadi coach sebenarnya. Gue ngerti sih. Kenapa? Jam. Ada benarnya. Gue ngerti. Lu ngerti lah ya. Iya, tapi karena lu sudah menjadi teman yang baik, gue mengerti juga gitu. Karena gue jadi teman yang baik juga. Tapi itu tawarannya datang kapan sih? Waktu akhirnya lu masuk lagi, kayak gue nggak tahu ya. Kelihatannya lu nggak ada pikir panjang gitu loh. Apa emang sebenarnya tawarannya udah datang dari lama, terus baru lu ambil coaching maksudnya? Coaching di VLT. Apa sebelumnya ada tawaran lain, Di? Ada. Jadi sebenarnya ini kita kecapnya lama juga ya. Iya lumayan bro, sumpah. Kita mah cuma makan doang tapi gak ngomongin apa-apa. Pernah ngobrol panjang loh ceritanya. Jadi terakhir kita podcast kapan ya? Tahun lalu tengah ya kalau gak salah ya. Tahun lalu pertengahan. Kan sebelum kita. Itu bahkan lu adalah guest terakhir di season 1. Udah di ujung-ujung ya. Jadi setelah AE kan gue selesai tuh di turnamen terakhir yang TEC India tuh. Iya. Desember tuh 2021. Terus masuk ke Januari kan gue udah ngumumin gue nggak lanjut sama Alter Ego. Sebelum itu pun sebenarnya udah gue dikontak nih. Ini spill nama kan? Nggak apa-apa. Kan udah masa lalu ya. Udah masa lalu. Gue pernah dikontakin itu sama RRQ. RRQ Filipina. RRQ Filipina. Jadi mereka udah ngasih tahu ke gue dulu tuh kita lagi mau bikin tim di Filipina nih. Sebelum jadi. Sebelum jadi bahkan. Jadi mungkin kalau sampai waktu itu gue iyain, ya mungkin gue yang bikin waktu itu. Cuman gue mikir, ya selain faktor ekonomi ya. Iya. Mengerti ya. Itu ya sudah mulai adulting ya fase-fase kita ya. Kayak tadi kita kan lagi sudah mulai ngobrolinnya udah gak asik dah. Kita kesini, bukan cuma buat podcast guys. Kita sebenarnya lagi hunting rumah. Gue ngobrol enggak tuh kalau zaman dulu tuh masih ngobrolin tuh kalau ngumpul tuh ngobrolin apa kayak bola, game ya kan, film. Tadi datang langsung rumah bagus ya. Ini mau pindah ke BSD, iya kan. Ngobrolin harga rumah bingung ya kan. Ngomongin macetnya Jakarta. Anyway, itu faktor ekonomis. Tapi sebenarnya waktu itu gue juga bingung. Karena dia mau ke market yang gue gak pernah di situ dong. Maksudnya oke lah kita mainnya di Asia gitu. Di Asia Pasifik, di Asia Tenggara. Mungkin gue sedikit banyak tahu lah ya kayak pemain-pemain dari Filipina, Thailand gitu. Cuman kan kita bukan di situ. Iya. Gak berani gitu. Waktu itu gue ngambil tawaran dari RRQ buat bikin tim di Filipina. Jadi in the end gue bilang enggak. Terus yang paling gue inget itu kan LCQ. Ada GE doang ya waktu itu ya? Iya betul. Yang menang lawan Damwon. Iya. Itu watch party itu mungkin kayaknya ditonton beberapa orang dari India. GE waktu itu udah ngomong juga ke gua. Global Esports sempat ngontak lu juga. Sempat. Jadi Global Esports duluan malah justru yang ngontakin gua duluan. Terus kita bahas. Dan itu gue lagi fase krisis identitas. Gue pengen ngapain sih sebenarnya di Valorant nih? Pengen jadi content creator kah, streamer kah, caster kah? Ini zaman-zaman lu masih akademis segala macam ya, bikin konten ngajarin silver ya kan? Bener. Yang bangsat itu. silver bangsat itu yang nontonnya gratis nggak pernah donate. Terus GE kontak. Kita ngobrol-ngobrol waktu itu masih on hold karena ya itu krisis, gue masih kayak nggak tahu, tapi kayaknya untuk sekarang gue nggak dulu deh gitu deh. Waktu itu gue ngomong nggak lama setelah GE kontak, VLT juga kontak. Kita ngobrol-ngobrol sama, gue juga bilang kayak gue masih belum tahu nih. Terus mereka awalnya mau ngajak ngobrol, tapi sebelum jadi ngobrol mereka bilang tunggu bentar ya, kita lagi rombak roster. Jadi mereka bilang ntar deh kita selesain dulu rombak rosternya, udah selesai baru kita ngobrol lagi. Setelah Master 1 kalau gak salah. Setelah Master 1 baru mereka ajak gue ngobrol lagi. Dan mungkin itu timing yang pas ya. Karena gue kan udah gak coaching. Gue jadinya watch party doang kan? Iya watch party. Sambil watch party itu kayak gatel gitu loh Son. Gemes banget. Anjing ini tim coba-coba banget nih. Bisa nih gue bantuin nih. Terus ngerasain kompetitifnya kayak anjing liat mereka selebrasi on stage. Jadi punya nama gara-gara mereka juara gitu kan. Shit man, kayaknya kompetisi masih seru deh. Nah jadi abis nonton watch party gitu gue jadi kepengen main kompetitif lagi. Bukan main lah, masuk kompetitif lagi. Terus kebetulan gue COVID.
Yang harusnya gue nge-cash 1 bulan penuh itu. Bulan Covid kok sebulan. Covid lu berapa lama itu? Sebulan kan? Itu rekor guys. Gue gak ada ya seumur hidup gue kenal orang itu Covid sampai sebulan. Cuman Andy coy. Asli, gue gak ngerti. Mungkin ini karena bego gue juga. Gue udah dimarahin juga sama ibu negara, sama ada bapak, mama. Gue juga semua udah marah. Gue gak minum obat sih waktu itu. Gak ada minum obat Cina yang tablet yang warna hijau itu. Akhirnya ada karena disuruh. Karena kok 2 minggu gak selesai. Nih makan obat please. Ya udah gua. Jadi waktu lu positif Covid itu lu gak minum obat? Gak minum. Karena Anda percayanya alternatif ya? Percayanya ke dukun-dukun. Gue sih emang dari dulu tuh emang tipe yang bukan suka minum obat gitu loh John. Gue juga. Sama. Tapi kalau Covid beda sih bro. Kalau gak minum obat tuh ya kalau flu, batuk. Kalau Covid itu minum obat dong, Shay. Baik. Itu sama aja kayak lu kena penyakit kanker tapi nggak mau diobatin. Itu aneh namanya. Iya. Terus akhirnya pas lu COVID itu banyak waktu untuk berpikir. Banyak waktu banget. Justru sampai gue akhirnya ngerasain kayak stresnya mengurung diri kayak sebulan gitu kayak aduh gila. Gue bosan juga. Banyak juga ya waktu gue ternyata. Asli. Beneran jadi reflecting terus kan tiap hari gue kerjain cuma di rumah doang. Oke lah ada watch party pun gue nggak kuat banget karena Covid kan. Yeah. Jadi gara-gara banyak waktu mikir, gue juga masih terpacu gara-gara perasaan pengen balik ke kompetitif itu lagi. Akhirnya diajak ngobrol lagi sama VLT, timingnya tuh kayak cocok banget gitu kan. Harga cocok, jadi. Bentar, berarti itu fuck the timing. I mean harus ada fuck the job. Yang penting ada yang mau lu ngomongin panjang lebar. Iya gue tuh terpanggil sama ini tiba-tiba ininya pas. Kayaknya itu yang paling dari 10 menit dari semuanya yang ngebuat itu pada akhirnya emang yang di terakhirnya itu. Ya itu emang ya namanya juga lagi nyari rumah, bro. Maka enggak lah, tapi terus selain itu tuh kayak ya gue pernah baca tweet lu juga kan lu yang lu hungry for competitive scene lagi. Ya itu gue bisa ngebayangin sih perasaannya. Even gue yang caster aja kalau ngelihat itu kadang iri. Cuman kayak ya udahlah ya, gue udah bersyukur ada di mana. Kalau kayak laparnya gue tuh bisa teredam dengan kondisi gue sekarang. Kalau lu kan udah karena mungkin lu udah mengecap, udah ngerasain soalnya. Kayak masih memori yang lu rekamin itu loh soalnya kita menang lawan Full Sense. Oh yang di GH-nya boom. Box GH-nya boom. Suasana ngeliatin anak-anak main dari belakang. Yes guy. Damn. Itu kayak nagih sih intinya. Nagih dan gue ngerasa Valorant masih muda. Gue masih muda. Jadi kenapa enggak gitu kan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Dan kebetulan maksudnya bukannya gua gede kepala apa gimana, cuma masih ada yang nyari gua juga gitu loh, kayak ngajak gua ngobrol, ngajak gua join. Dan kebetulan ya selain tadi faktor ekonomis dan lain-lain, abis ngobrol sama owner sama pemain-pemainnya si VLT ini kayak gua ngerasa gua tuh bisa membantu mereka lah. Oh, ada something yang lu bisa kasih. Yes. Nah, terus masalahnya nih yang gue lihat dari lu kan jelas Inggris lu tuh jauh lebih bagus dari gue. Lu lebih fluent. Lu punya keberuntungan lu sekolah di Singapura ya. Betul. Gue langsung sempat mikir anjing gue apa pergi ke Singapura gue tinggal dulu kali ya. Sabatikal dulu. Sabatikal gue tinggal 3 tahun balik-balik Singlish gue. Tetap kagak bisa nge-case Inggris tuh kayaknya. Hello brother. Uncle. Hello. One roti. This is very good lineup. You throw toxic screen here and then you snack bite there. Very nice. I like it from El Mimo. What a clutch. Total domination. Emotional damage. Tapi itu yang gue pengen ngobrolin. Karena kalau gue ngelihat lu dibandingin sama caster lain, satu nilai tambah lu adalah Inggris lu tuh lancar banget. Itu gue pun harus ngakuin. Dan gue ngelihatnya lu punya potensi untuk nembus ke talent line up yang international kan. Nah makanya yang gue pikirin waktu lu akhirnya step down jadi talent, kan pintu itu agak ketutup dikit dong pasti. Bener. Pernah ada tawaran gak sih sebenarnya? Lu nge-cast di international line up lah yang sama Asurai, Blue segala macem. Ada. Ingat kemarin waktu APAC? APAC yang playoff kemarin. Playoff kemarin udah ada talent baru kan? Yes. Dari Singapura. Betul. Harusnya gua pitching ikut line up talent itu bareng talent-talent dari Singapura itu.
Wah. Kebetulan gue baru mengiyakan lagi ngebantuin si VLT untuk apa kemarin LAN yang di Chennai itu. Wah. Jadi kalau misalnya sampai waktu itu kan masih belum tahu hasilnya dong. Iya betul. Sama lah kayak dulu selalu ini gimana ya kalau tim gue nggak lolos gue bisa, tapi gue belum tahu. Iya kan benar. Sekarang jauh-jauh gitu kan. Jadinya nggak bisa gitu. Lo nggak bisa ikut, gue udah iyain VLT duluan gitu loh. Oh. VLT-nya nggak lolos anjing. Sekarang lo nyesel kan. Tapi berarti itu bakal jadi breakthrough lu sih menurut gue. It would have been. Itu kayaknya bakal jadi ya at least first appearance. Maksudnya sebelumnya kan pernah casting bahasa Inggris FSL. Bukannya merendahkan apa gimana, tapi kan maksudnya di FSL sih yang memang lebih kecil. Udah ngerasain casting bahasa Inggris sama orang-orang itu juga gitu. Tapi ya itu ya bakal jadi breakthrough ke sana sebenarnya. Cuman nyesel nggak? Langsung gue tembak aja nih. Sebenarnya ada sedikit menyesal. Pasti dong. Nggak munafik deh. Pasti ada rasa nyesel. Aduh kalau waktu itu gue iyain, toh emang VLT nggak lolos. Bisa tuh harusnya gue. Masih bisa lah ya. Ada nih di muka Valorant Esports 3. Valorant Esports 3 gitu. Esports 3. Karena Asia Pasifik kan bukan yang utama. But ya itu bakal jadi kesempatan. Padahal dulu gue juga pernah ngomong kan di video-video yang gue rilis waktu gue pengen transisi konten bahasa Inggris segala macem, balik juga bahasa Indonesia. Emang Sleepy bacot dong. Iya. Gue pernah ngomong salah satu tujuan gue itu ya pengen nyoba gitu kan, buat bisa jadi talent atau on broadcast talent di international stage. Dan itu berarti international stage pertama stage. Dan ya gue lepas waktu itu. Tapi ya nyesel gimana pun juga. I mean udah dapet tawaran dan jalan yang waktu itu gue udah iyain. Ya udahlah mau nggak mau gue harus lepas dan legowo aja sih. Ya, berarti lu harus manfaatin chance lu di VLT sekarang. Bener. Nah kemarin kan berarti VLT nggak lolos ke APEC. Itu apa yang terjadi Indi? Karena gue kalau nonton ya VLT main lebih rapi. Yes. I mean kebanyakan di India nih ya. Iya. Buat kan lu udah ngerasain nih coach di Indonesia sama India. Apa yang lu rasain? Jadi untuk si India itu sebenarnya ya kita nggak bisa lagi ngebandingin individual skill. Kita tahu individual skill sebenarnya oke aja gitu. Iya. Levelnya nggak jauh beda lah. But menurut gue yang sekarang menghambat banget untuk si tim-tim South Asia ini itu tuh mental season. Oh ya? Yes. Mental kayak gimana nih yang kita bicarain? Jadi di mereka mikirin gamenya menurut gue nggak bisa sedalam kita. Jadi mereka punya game sense sih, bisa dibilang game sense sih. Mereka punya game sense tuh masih bisa dibilang tumpul. Oh. Terus mereka tuh benar-benar momentum. Kita selalu dengar, wah ini tim momentum base. India tuh kalau nggak ada momentum sama sekali benar-benar butek banget, asli. Jadi mereka nggak bisa bangkit. Setelah kalah berturut-turut biasanya langsung terjun payung dari situ. Makanya selalu mereka menang udah leading 12-4 atau 12-5 terus di comeback gitu kan. Karena mereka problem solvingnya tuh susah banget, telat banget, lama banget proses mereka ngelakuin itu. Jadi yang lagi jadi challenge ya itu gimana nih cara gue bikin pemain-pemain VLT waktu itu bisa problem solving cepat, bisa independen, bisa mentalnya tetap dijaga gitu kan waktu masih tanding. But waktu itu gue jatuhnya juga masih part time. Consultant. Freelance consultant. Jadi gue bahkan gak ada peran di coach slot. Gue gak ngikut kayak daily practice mereka. Gue bener-bener cuma ngasih mereka advice. Kayak vote review sekali-sekali misalnya. Oh kemarin game ini kita kurangnya di sini-sini. Gue perbaiki hal-hal basic kecil-kecil dulu gitu loh. Jadi belum ada kesempatan gimana-gimana gue buat mempengaruhi. Belum bisa ngasih impact lah ya. Belum bisa ngasih impact karena ya gue ngobrol sama mereka aja paling seminggu 2 kali. Max. Wah. Jadi gimana caranya gue bisa ngasih impact kalau seminggu cuma 2 kali. Jadi rencananya ya itu makanya bulan depan atau akhir bulan ini lah ya. Gue pengen full time. Jadi gue pengen bisa ngelihat kayak bisa nggak gue beneran bisa nggak ngasih impact ke si VLT ini untuk kedepannya. Oh berarti bakal masuk ke main slotnya berarti. Tapi emang ada coach satu lagi? Oh yes, kemarin itu jadi waktu gue baru join sebagai consultant, si VLT ini udah punya analis.
Dan analis ini yang biasanya ngisi si coach slotnya juga. Oke. So waktu itu ya berarti gue role-nya itu malah justru jadi semacam assistant analis gitulah. Kayak gue ngeliatin mereka punya permainan, bantuin mereka kayak anti-strating tim musuh juga. Terus gue kasih aja tuh note-nya ke si analisnya biar dia yang ngurusin sama orang. Toh juga bahasannya kan gue juga, ya dia lebih lancar lah ya. Cuman untungnya mereka bisa bahasa Inggris bagus kok. Jadi berarti nggak ada masalah lah ya dari segi language. Dari segi language nggak ada masalah. Yang jadi masalah waktu itu ya cuman masalah time commitment aja waktu itu. Toh gue juga masih casting juga waktu itu. Iya waktu itu masih casting. Dan berarti lu bakal akhirnya full time. Yes, rencananya begitu. Berarti lu kontrak gak sih? Untuk sekarang belum. Jadi kalau ntar full time sih gue bakal minta kontrak sih. Karena berarti komitmennya lebih tinggi. Iyalah, berarti itu pintu casting tertutup banget dong. Kalau misalkan nih kan sekarang lu belum kontrak nih. Belum. Misalkan ada tawaran. Ada tiba-tiba diajak gitu. Iya kayak Dek Sleepy, apakah Dek mau casting atau... Ya enggak tahu. Ya kok tanya saya? Ya tanya saya lah, orang saya. Geblek. Berarti gimana? Kalau kalau tawarannya VLT dan emang lu lagi lapar, masalahnya gini nih. Ini ada ini permasalahan paling penting nih. Ada skenario. Iya, lu udah tahu nih gue bakal ngomong apa ya kan? Gimana? Kan kita tahu lah ini masih ada satu turnamen major lah ya bisa dibilang kan sekarang Masters Copenhagen, terus habis itu kita bakal masuk LCQ. Nah dari LCQ bakal Champions. Betul. Dimana di kedua turnamen itu kemungkinan itu VLT nggak masuk. Nggak masuk. Itu berarti apa skenarionya nih buat VLT? Karena gue juga membingungkan hal yang sama buat tim-tim Indonesia betul. yang nggak dapat kesempatan LCQ kayak Persija, Bigetron. Mereka kan ya latihan buat turni AMD mungkin atau mungkin rumor-rumornya sih akhir tahun mau ada turnamen ya. Cuman mungkin mereka akan mempersiapkan itu. Tapi kan tentu main goalsnya adalah VCT. Champions itu udah target semua tim dan gue yakin siapa yang nggak mau lolos ke Istanbul kan. Nah, kalau VLT ini masalahnya kan udah ketutup. Itu skenarionya kayak gimana sih? Itu yang gue penasaran karena ini jalan yang lumayan berat sih buat lo. Betul. Ini pertanyaan buat banyak tim ya. Iya, sebenarnya iya. Lu akan mewakilkan Bigetron, Persija, Dewa United, ARF dan kawan-kawan itulah. Gila sih. Tapi just side note ya kayak gila banget ya. Berarti kayak tahun 2022 second half. Hampir semua tim nganggur. Jadi mereka udah begini aja. Semoga ada turnamen dari Valorant lagi ya kan. Betul. Ya harapannya sih ada itu ya. Harusnya sih ada. Oke, so kalau ada itu ya berarti yang bisa kita lakuin sekarang ya intinya persiapan aja sih. Kayak prepare ourselves for the best aja. Kayak kalau emang ntar tiba-tiba ada turnamen ya berarti kita prepared gitu. Tapi kalau enggak pun ini kan ada franchising. Franchise. Ya kan? Kita bisa bahas franchising dikit. Tahun depan mulai franchise. Gue nggak bisa ngasih details yang gimana sih. Gue udah dapat info lah. Info kan. Dikasih info masih. Tipis-tipis lah ya. Tapi tolong jangan di spill ya. Ngomong jangan di spill ya. Gimana konsepnya? Jadi lu ngomong di internet tapi minta gak di spill tuh gimana konsepnya? Naik 20 kilo tuh ada impact atas juga. Iya ketutup lemak otak lu kayaknya. So franchise tahun depan, info-infonya, leak-leaknya nih. Seru nih, apa kita jadi podcast leak aja nih? Tim yang masuk ke franchise itu bakal tanding di liga yang eksklusif. Ya itu benar, itu benar. Info. Jadi tim-tim yang nggak masuk franchise berarti mereka harus main domestic league. Betul. So berarti VLT ini sekarang masih bercabang dong kemungkinannya. Bisa dapat nggak ya franchise slot? Kalau dapat franchise slot langsung main di exclusive league internasional. Yes. Kalau nggak dapat ya mau nggak mau cuman main di domestic league, which jelas pasti kalibernya jelas lebih rendah. Gitu. Betul. Si owner kita tuh udah sempet galau kemarin, Son. Galau kenapa? Galau kayak lah ini berarti kalau kita nggak dapat slot franchise nganggur banget kita, masa kita main domestic league doang gitu. Iya, itu. Sedangkan tujuan VLT dan tim India seperti Global Esports dan sekarang ada yang baru-baru kayak Orang Utan, Enigma. Yang target mereka udah bukan domestic league lagi. Udah nggak mikir kayak domestic league mah apa, kita justru challenge besar South Asia itu gimana caranya bisa ngalahin saya, PAN dan seterusnya. Betul. Gitu. Kalau yang lokal-lokal mah kita udah tahu juara terus begitu masuk APAC.
Di obok-obok. Soalnya gini. Iya loh, soalnya emang kualitasnya tuh kelihatan banget bedanya loh. Beda. Di India, Global Esports VLT itu bisa ngerajain scene-nya. Selalu. Ngebol-ebol musuh yang lain. Betul. Tapi begitu emang masuk apa, gua nggak ngerti. Kelar Perkaranya kan. Panas di awal doang tuh. Iya. Leading 11-4, leading 11-5. So, kalau memang tujuannya untuk go internasional, kita nggak dapat franchise spot, ngapain gitu kan. Jadi sempet tuh ada ngambang gonjang-ganjing. Wow, gue udah yain VLT nih. Dianya galau. Wah. Lu juga, lah kok gini? Kok gini? Lah, gitu loh. tau gitu saya nge-cast mas. Gue sudah melepaskan casting apa kemarin. Tau gitu saya di pairing sama Asurai atau Black and Blue gitu loh. Ya kan? It's my dream mas. It was my dream. So, sempet, gimana nih gitu. Tapi akhirnya si ownernya punya resolve gitu kayak di anime-anime gitu kan habis mikir betapa dia habis vacation kemarin ke Eropa. Oh iya? Iya serius. Oh itu. Dia habis vacation kayaknya beneran untuk nge-refresh. Gila, sabbatical leave. Begitu balik atau kalau nggak salah dia masih di sana deh terus dia minta telepon. Akhirnya dia ngomong, gue udah mutusin gue mau komit pokoknya. Apapun yang terjadi, dapat slot atau nggak dapat slot VLT pokoknya bakal terus jalanin. Kalau kita dapat franchise spot, ya udah dong. Bagus. Bersyukur. Alhamdulillah. Udah aman buat 4 tahun ke depan. Karena kabar-kabarnya kan 4 tahun. Iya, dealnya 4 tahun. Ya udah, nggak usah dipikirin kalau franchise. Nah, yang bingung kan kalau nggak dapat. Tapi akhirnya dia bilang, ya udah, kalau nggak dapat pun kita komit aja, fokus aja latihan untuk bisa menjuarai domestic league. Berarti dapat nggak dapat VLT akan tetap lanjut. Targetnya tuh domestic league. Lu sebagai coach tuh ada bocoran nggak? Karena yang gue denger tuh kan domestic league-nya bakal ya menang terus kemana? Nah, gue ada sih. Kita bisa share di sini ya. Nanti aja pas makan malam ya. Nanti kenapa? Enggak. Nanti Opal dateng. Oh iya juga. Hati-hati loh sama Dewa. Ngeri bro, kantornya keren banget. Anjing lu udah kesana ya? Udah. Lu udah ini ya, udah ngemegang itu ya? Iya megang doang tapi gak dapet bro. Gue udah bilang ini berapa duit? 7 juta, gue bayar. 10 juta, mikir dulu. 7 juta gue bayar. Dia bilang ini cuman ada satu di Southeast Asia kata dia. Sisanya adanya di Amerika, ngirimnya aja mahal. Gue bilang ya udah deh emang belum jodoh. Tapi keren nih. Tapi itu 7 juta cok harganya. Sumpah. Itu $300, 350 USD. Jadi kurang lebih ya 5 jutaan lah. Tapi emang gede banget segini si stage to jetnya. Dusnya aja segini. Jadi ya. Dreamnya lagi. Iya, it's my dream tuh punyain. Cita-cita gue tuh punya patung jet. Daripada sukses tuh gue lebih pengen punya patung jet lah. Ngapain sukses? Goblok. Ini rumah gak penting nih juga. Gak gitu bangsat. Oke. Berarti domestic league. So ya ada info gue. Cuman gue gak bisa bocorin. But intinya. Gini deh logikanya aja. Ada masa depan. Pasti harusnya Riot mikirin juga dong. Yes. Gak mungkin dia mematikan impian semua tim-tim yang tadi kita udah sebut. Kalau nggak udah bubar semua ini. Bubar lah ini. Sekarang aja walaupun masih ada harapan tapi udah banyak yang bubar juga. Baru tadi kayaknya nge-tweet Big Bang bubar kayaknya. Oh iya? Bubar. Gue baru tahu gue. Big Bang bubar. Big Bang habis. Udah gak ada lagi Valorantnya. Gak tahu mereka bakal fielding lagi atau enggak. But most likely not. Karena kalau kita udah sempet ngebahas franchise, banyak juga yang udah bukan ngebocorin lah, kayak mereka dapat info. Intinya ya tim franchise league yang internasional itu tuh 10 tim max. Iya betul, 10 tim. Kan? 10 tim bro. Iya. Kita aja di Indonesia berapa? Nih, kalau gue tuh ya mikirnya kalau ada 10 tim franchise league, di RX sudah pasti dapat. Udah tutup mata. Antara Zeta udah kemungkinan besar paling dapat juga ya kan. Sersia itu udah nggak mungkin. Tim Secret, Pepper X ya kan. Udah 5 nih. Nah, Cina, gue nggak tahu Cina bakal dapat slot apa enggak ya. Itu nanti bakal pembicaraan. Beda. Oceania pasti dapat 1 harusnya. Pasti. Nah, sisa nih 4 nih. India mungkin satu ya kan. Karena fanbase-nya gede banget. Betul. Terus Vietnam juga lumayan besar. Harusnya mereka dapat sih. Gue nggak tahu sih. Vietnam tapi soalnya animo mereka besar banget loh penontonnya. Walaupun soalnya kan yang kita tahu kan di franchise ini yang dinilai itu bukan cuman performance. Bukan cuman performance. Betul. Tapi yang dinilai itu sosial media lu, gimana cara lu nge-treat tim ya kan. Track record lu ngurus tim nih bagus nggak? Duitnya ada nggak nih buat ngurusin? Walaupun emang
disuntik dana oleh Riot. Tapi kan tetap lu harus punya duit dong buat jalaninnya. Bener. Jadi itu udah kepotong berapa tim gue udah gak tahu tuh, udah banyak banget kayaknya. Gila sih. Jadi total 10 tim paling sisa 3 slot, 2 slot lah. Dari yang confirm names tadi itu ya. Bahkan Korea bisa dapat 2 slot. Bisa dapat 2. So ya, jadi ya itu stresnya buat tim-tim, tapi ya balik lagi kayak Riot tahu harusnya sih. Karena kalau nggak bakal matiin Valorant. Bener. Jadi dan kita tahu track record Riot ngurusin esports kan bagus lah ya. League of Legends bro, the biggest esports in the world sampai sekarang. Pasti mereka udah mikirin matang-matang, so harusnya walaupun nggak dapat franchise slot, mereka pasti ada jalan menuju kemana lah. Harusnya itu yang gua harapin sih, karena kayak itu yang bikin e-sports menarik. Betul. Kayak lu dari nothing to something ya kan. Betul. Karena biasanya kan e-sports jual mimpi ya. Kalau lu udah nutup franchise, beberapa mimpinya tuh udah ditutup. Udah mati. Karena mimpi lu cuman ya lu jago, ditarik masuk tim franchise. Betul. Jalur untuk nyampe ke mimpinya tuh ditutup ya kan. Yes. Ini mostly buat organisasi sih Son ya. Iya. Kalau untuk pemain sih sebenarnya terbuka lebar tetap. Pasti. Ya, karena mereka jadi bintang nih nanti di regional league gitu kan. Betul. Pasti ada dong lirikan-lirikan dari si franchise tim ini untuk nanti ditarik, entah itu mungkin nggak langsung jadi main tim lah, kayak mungkin jadi 6 player atau 7 player. Dan ini kita ngomongin franchise ya, pasti nggak mungkin cuma 5 pemain. Nggak mungkin, pasti ada 1 slot buat tim, pasti 2 slot buat bench bahkan harusnya kan. Benar. Apalagi tim-tim yang dipilih kan ntar banyak duit. 50 ribu US. Iya 50 ribu US itu. 50 ribu US ini makan kasih 8 pemain. Tapi bikin iri gak sih kalau denger kira-kira gajinya berapa minimalnya? Minimal 50 ribu. Minimal bro. Siapa yang tidak mau jadi atlet e-sports? Bayang gak sih kalau coba gue lahirnya tahun 2000 ya? Iya tuh. Iya kan? Gue tuh sering ngebayangin kayak, man, coba gue lahir tahun 2000 dan orang tua gue bolehin gue main game terus-terusan, gue jago nih kayaknya nih. Karena kalau nggak denger tuh kayaknya otak gue masih nggak bodoh-bodoh banget sih, masih bisa buat keputusan yang tepat. Cuman kalau di swing headshot ya udah anjir, mau ngapain lagi, lu mau punya otak 5 juga, ya kan? Yang masalah kan tangan. Itu. Nah jadi udah kena mental dulu. Ada bunyi sedikit, nggak enak. But yes, itu banyak harapan tetap. Jadi kalau lu masih pemain, santai aja sih. Iya, masih ada harapan. Dan sistemnya kan juga kelihatannya sih udah dibangun in game bahkan kan rencananya. Mau ada leaderboard, guild segala macam rumornya ya, walaupun emang belum pasti sih. Belum pasti, benar. Tapi in game aksesnya bakal lebih mudah lagi untuk para pemain, dan jelas pemain itu bakal selalu jadi produk e-sports yang paling jadi komoditas lah. Iya, udah nggak pasti. mungkin mati. Masa iya tim e-sports nggak ada pemain kan? Nggak mungkin. Jadi tetap selalu ada regenerasi. Lu sebagai pemain ya fokus latihan aja, fokus yang bener aja mainnya. Dan berharap router lu nggak dicabut mak lu aja udah. Itu. Kita harus bikin kelas tau untuk orang tua zaman now. Buat anak-anak yang routernya masih dicabut ini harus dibikinin kelas. Bikin akademi. Kan lu udah ada akademi. Ada ya. Oh iya, gue ada. Lah gimana sih? Kocak. Akademi. Nggak, tapi orang tuanya langsung buat cari sebagai contoh seminar langsung bonyoknya Jason ya kan. Bonyok gua juga bingung ngapain gua di sini. Ya. Dan ngomong-ngomong soal akademi, lagi ada yang seru nih. Apa tuh, Son? Namanya Tokopedia Star Academy 2022. Gimana tuh, ini cocok banget buat teman-teman yang suka inovasi teknologi. Ini buat mimpi-mimpi startup. Kalau lu suka core engineering, front end programming, itu yang kita lihat semua di website parah dan security, privacy and risk. Kalau lu suka hal-hal seperti itu, lu semua bisa cek di Tokopedia Academy Start 2022 buat informasi lebih lanjut. Langsung aja cek di description di bawah. Susah nih ngomong ya? Sama Andy tuh. Udah beda dunia kita tuh. Beda sih. Iya, lu udah sibuk dengan pemain-pemain lu ya kan. Tapi enak dong dapat viewers India gitu kan, lumayan tuh. Yang militan. Tapi sumpah mereka keras banget, Cos. Oh ya? Keras lebih barbar dari Indonesia. Sumpah. Soalnya mereka lebih main Twitter kan. Gue kan juga lagi shifting lah, kayak Instagram nggak terlalu. Iya, Twitter lu kan berapa followers lu sekarang? 10.000.
teman gue. 10.000 ya. Tapi kalau request untuk verification masih not eligible. Sumpah asli itu kesel banget sih. Bingung banget. Lu bisa kalau atlet e-sports bisa. Sumpah bisa. Pemainnya Bonkers aja iya bisa. Iya sih. Siapa ya? Minimis ya? Bukan. Ada satu yang udah dapet. Ya Tix atau Ardi ya? Dos ya kalau nggak salah. Gue pokoknya setahu gue dapet satu dia. Iya. Bisa lu kalau udah masuk VLT mah bisa harusnya. Kan lu atlet hitungannya. Nah itu nanti kita urus lah ya. But ya intinya viewership India tuh gue gak enak ngomongnya sih. Tapi mereka tuh lebih gak mikir kalau ngomong. Jadi ngomong sembarangan itu lu ngapain masukin dia pakai jet, ngapain dia dikasih main ini mending kayak gini. Itu netizen Indonesia bro. Iya. Berarti itu kayak Ahmad. Tapi semuanya Ahmad. Bayangin coach Ahmad tapi pangkat 10 gitu. Anjir. Udah kayak Minions. Yes. Minions tapi Ahmad semua. DM gue isinya begitu-gitu tuh. Reply tweet gue juga. Lu udah sempat dapat apa namanya? Hate nggak? Belum ya? Karena kan gue masih belum ada sleepy out. Belum. Masih consultant. Masih pada cinta sama saya. Belum kalah ya? Belum kalah dan belum dapet aja nih bahan untuk ngata-ngatain gue. Tapi gue semoga enggak lah. Semoga enggak. Gue tuh paling nggak setuju kalau banyak yang bilang, wah Brazil mah barbar son, India mah barbar son. Nah kita mah emang kagak barbar. Lalu mah sama aja. Orang kemarin kita. Ya kagak ada. Bro. Contoh konkret itu order bangsat. Kita nih udah musuh. Anda tuh ngata-ngatain region India. Sama kita tuh gak ada bedanya. Kita tuh sama. Semua region tuh sebenarnya ujung-ujungnya sama aja barbarnya kalau emang ada yang nyenggol. Ya. Cuman ya emang kita sama sih. Menurut gue tuh India, Brazil, kita itu sama. Itu seru tuh kalau bertiga ada kasus tuh. Bayangkan kita Royal Rumble. Jangan sampai bangsat. Ngeri banget anjing. Royal Rumble-nya viewer anjir. Wah gila. Skip sih bro kalau itu. Death threat times 10. Gebuk-gebukan anjir. Tapi gue sempat mikirin gitu sih Son. Kayak kangen juga ya. Gue ngerasa kayak berarti gue sekarang tuh ibaratnya udah ngelepasin Indonesia. Iya lu ngelepas total sih. Lepas. Banyak pasti viewers lu yang kangen lu juga kan. Ada lah yang ngomong-ngomong di Discord gitu. Kapan live gitu. Iya sabar. Kapan terakhir lu live? Terakhir watch party berarti? Sumpah abis itu lu gak pernah live lagi? Lu kan lumayan sering padahal ya. Kayak main, chill. Ada sih. Gue main-main sih masih ada cuman off stream. Iya main, ya itu gak stream hitungan. Iya gak stream. Nggak maksudnya stream chill ya. Stream chill yang kayak gitu-gitu kan lu sering banget dulu. Hampir daily bahkan. Daily, benar. Di apa namanya notif Twitch gue pasti ada Sleepy. Come in ya kan. Come in guys. Viewer gue. Sama Sleepy Army bro. Sleepy Holic gue. Sleepy Holic gue. Ketahuan bukan. Karena kalau yang tahu pasti tahu. Apa ya? Penonton gue Sleepyhead. Ya kalau gue kan yang militannya. Ini yang gue kirim pertama kalau nanti fans India mulai bilang Sleepy Holic nih bos. Ngomong sama Wilson dulu dong. Gue bikin bendera Sleepy nanti anjir. Kalau ada konser slang gue benderain Sleepy anjir. Jadi ya kangen sih. Kangen ya. Jadi ya itu tadi sih. Tapi pernah ditawarin lagi gak sih lu masuk talent Indo? Karena kan sekarang lagi, lu kan lagi off nih. Iya. Istilahnya lah ya. Maksudnya sampai diajak lagi gitu. Diajak lagi. Karena gue udah ngomong enggak kemarin waktu yang. Kalau misalkan nih, ini kesempatan lu buat ngejual diri lu lagi nih, Di. Ini siapa tahu nih si Tenny nonton nih. Halo Ceten. Atau siapa kek ya kan. Ko Robert, Kamel. Kan ini LCQ, ya talentnya udah di lock lagi. Ya. Ya lu bilang aja ke gue siapa yang lu gak suka gue tendang nanti. Enggak lah bercanda ya. Cuman kalau misalkan. Gue gak suka sama Yanto. Yanto jobnya buat gue. Gak mau I mean siapa yang suka Yanto? Siapa ya? Tapi kita lagu dulu dah. Random banget nih podcast episode ini anjing. Tapi misalkan nih lu kan VLT mungkin fokusnya masih buat tahun depan kan berarti. Tapi India ada turnamen-turnamen komunitas gitu gak sih? Banyak ya? Jadi itu yang juga salah. Tadi kan kita ngomongin kalau league-nya ya franchise-nya ya berarti kita fokus di regional kalau gak dapat slot franchise. Sementara itu di India tuh salah satu region paling banyak turnamen Son. Oh ya? Berapa prize pool-nya gede gak? $10,000 terus. Hah? Bayangkan. Enak enggak? Ini kan 10 juta, ya kan 20 juta lah. 140 juta. Tiap bulan atau tiap 2 bulan pasti ada. Jadi untuk region lokal South Asia itu kita mah gak takut.
pasti ada kerjaan kita. Dan itu yang untuk sementara ini bakal kita targetin. Sambil ngukur lah ini kita ready gak sih buat tahun depan. Ini Sleepy beneran out apa enggak sih ntar gitu kan. Jadi yang kita fokusin untuk sampai akhir tahun ini kita ada 4 turnamen yang bakal datang ini. Oh ya? September, November, Desember itu ada. Oh berarti gak usah cemas lah ya. Gak takut. Kalau untuk lokal doang mah gak takut kita. Tapi pasti target sebuah tim adalah main di stage internasional kan? Pasti. Nah itu urusan nanti lah. Itu urusan sambil nanti. Nunggu pengumuman. Itu biarkan Sleepy bulan-bulan depan yang berpikir dan pusing lah ya. Yang sekarang mah kita ngomongin Yanto aja. Ya ngomongin Yanto aja. Apa sih lucunya Yanto? Apa tahu ya? Yanto teriak-teriak doang kalau Toh, gue sayang sama lu. Kita sayang kok sama lu tuh. Makanya kita bisa ngejok seperti itu. Kalau temennya gak deket gak bisa. Iya justru bilangnya malah kayak Yanto nge-case-nya bagus banget. Kayaknya dia tuh caster terbaik di dunia deh. Kayak I mean gak ada yang bisa ngalahin dia gitu loh. Bisa Yanto. Dia emang gak butuh jam. Gak butuh jam mah ngapain jaya-jaya. Wah ini adu domba. Kamu Belanda ngadu domba Inlander. Jamal gue juga sayang kok. Iya kita semua sayang kok sama Jamal sama Yanto. Apalagi kita main bareng ya. Apalagi kan mereka akhir-akhir ini bakal lebih banyak butuh kerjaan ya. Oh iya ya. Jangan itu biar gue ntar ngobrol. Itu dicatat podcast lagi. Gak ada yang ngerti maksudnya apa. Ini gak dikasih. Ya ntar bakal ada yes, bener. Yang nonton kayak bingung. Hah, apa nih? Sorry apa ya nih? guys. Itu bakal yang gak uncut-nya gue upload buat membership yang level 4 lah. Mantap. Yang paling tingginya. Nah itu bakal uncut. Diduitin anjing. Gibah diduitin bangsat. This is the master. Kenapa gue gak kepikiran dari kemarin ya? Kenapa lu gak nge-Livin yang pip. Ya gak sih? Kita bikin konten leak aja. Kita bahas kayak, iya benar. Bisa gak kita sekarang ngomongin leak? Bisa banget. Gue banyak leak yang bisa gue kasih tahu. Kita ngomongin kemungkinan LCQ Indo siapa yang dapat, ya kan? Yes. Nanggung apa? Detail franchise aja gue kasih tahu sekarang nanti kita bagi. Oh habis sih. Level paling tinggi berapa ya? 100 juta kali ya? Bisa sih. Kalian langsung tahu duluan. Pemain Alex aja kaget ntar. Dari mana nih? Dari mana nih info nih? Gue aja kagak tahu nih begini nih. Jadi subscribe guys ya, jangan lupa join member di GL Hive Zone. Jangan lupa juga follow Twitch-nya Andy walaupun jarang streaming sekarang. Subscribe juga YouTube channelnya. Masih upload nggak sih lu? Ada. Ya udah unsubscribe sekarang. Jangan gitu. Tapi gitu maksudnya jadi tadi kan gue cerita tuh kayak masih identitas. Sekarang identitas lu apa? Jadi kalau lu gue tanya nih. Tanya sekarang nih. Ya. Lu apa sih Di sekarang? Apa sih gitu? Gue coach. Jadi sekarang gue coach untuk VLT ke depannya. Atau nanti tim-tim yang lain kalau misalnya nih siapa tahu ada yang dapat franchise spot terus butuh asisten coach atau ini. Butuh manajer. Saya bisa jadi manajer juga loh kalau misalkan kalian dapat franchise slot ya. Kalau tim gak franchise slot gak mau gue. Wilson mantep sih guys. Bayangkan lihat apa yang ada di sini. Ini bisa tim kamu. Iya. Anda ingin sponsorship masuk terus? Saya juga. jadi coach dan gue juga pengen sih aktifin lagi komunitas-komunitas gue yang ada di Twitch, di YouTube, nggak upload. Kayaknya lu harus tetap bikin yang Sleepy Academy itu sih yang buat ngajar-ngajarin itu karena sekarang kan sudah ada Ascendant ya. Nah, tolong banget Andy. Makin banyak yang why? Kayaknya sumpah daftar deh ke akademinya Andy. Gak bohong gua. Rere, siapa lagi ya? Siapa lagi yang why biasa kalau lu main Son? Rere doang sih. Oh, Realize. Sumpah tolong banget. Dia kalau nge-upload story itu ya masa yang di-upload yang jelek-jelek juga sih. Enggak sih, klipnya Realize mah bagus semua. Enggak anjing, sumpah gak bohong gue. Ya Allah. Oke. Alright, Akademi nanti sumpah. Gue bayarin sama Realize, sumpah gue bayarin lu masuk akademinya Sleepy, gak bohong gue. Antara dia yang nyerah atau ya, kita lihat saja. Katanya abis itu udah bubar. Sleepy out beneran. Sleepy out gara-gara mentalnya di sini bukan sama India. Seru banget nih. Tapi sumpah gue tuh pengen kita ini kan yang kedatangan lu kedua kan. Iya benar-benar. Kedatangan ketiga kita ngobrolin.
Gue tuh pengen banget ngobrolin scene Indonesia, man. Shit, iya. Kita ngegosip gitu ya nggak sih? Bisa. Kayak kalau sekarang nih udah kepanjangan, jadi bisa jadi alasan juga buat kalian subscribe dan tetap member karena berarti akan ada di episode selanjutnya. Atau mungkin gue yang mampir ke podcastnya Sleepy. Itu mungkin bakal di revive by the way, jadi. Oh shit. Lupa ya podcast. Kita mute dulu suaranya Sleepy. Tidak boleh dia promosi yang enggak. Gawat, itu satu-satunya saingan podcast Valorantku. Ide acaraku sudah dicuri Liga Game. Hey, jadi ngopi apa itu ngopi? Impostor. Iya juga ya. Iya bagus, enggak lah. Bagus kok podcastnya Sleepy. Kalau Sleepy mah podcastnya bintang tamunya udah bule bro. Iya sih. Udah orang luar negeri. Kita beda pasar so. Beda pasar gua. Kita mah gak makan teman. Weh, emang siapa itu yang makan teman? Disenggol lagi anjing. Tadi ngopi emang siapa yang nge-host? Oh iya juga, itu pasti idenya Yanto ya. Siapa lagi lu bukan dia? Wah bangsat emang nih lu. Udah. Thank you banget Andy. Yanto, udah mau mampir. Thank you banget. Good luck ke depannya. Thank you. Semoga sukses. Amin. Semoga tiba-tiba plan LCQ berubah terus ada slot India ya kan? Kemungkinan enggak sih, tapi ya, amin. Namanya juga mimpi. Mimpi dan usaha. Semoga dapat slot franchise. Itu amin 100 juta amin sumpah. Ketik amin adik-adik. Ketik amin. Amin. Udah, thank you ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa gabung member. Bye-bye. Bye guys.